Kalau kita bicara soal Islam, seringkali kita dengar ada dua cabang besar, Sunni dan Syiah. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa bisa begitu? Gimana ceritanya satu komunitas yang sama bisa terbelah dan menempuh dua jalan yang berbeda? Nah, itulah misteri yang akan kita pecahkan hari ini. Bayangin deh, ada lebih dari 1,5 miliar Muslim di seluruh dunia. Tapi, jangan salah, mereka ini bukan satu kelompok yang seragam loh. Kalau kita lihat datanya, mayoritasnya sekitar 85-90% itu adalah Sunni. Sisanya, yang 10-15% adalah Syiah. Jadi, pertanyaannya jadi makin menarik kan? Gimana ceritanya sebuah keyakinan yang berawal dari satu komunitas dengan satu nabi bisa terpecah jadi dua seperti ini? Untuk menemukan jawabannya, kita harus memutar waktu. Kembali ke momen-momen paling krusial pasca wafatnya Nabi Muhammad. Oke, kita langsung masuk ke sejarahnya ya. Akar dari perpecahan ini sebetulnya adalah perselisihan yang sangat personal, tapi juga sangat politis. Dan semuanya, benar-benar semuanya, berpusat pada satu tokoh kunci. Namanya Ali bin Abi Thalib. Dia ini bukan sekedar pengikut biasa, dia adalah keluarga inti. Coba bayangkan, dia sepupu Nabi, dibesarkan langsung di rumah Nabi, dan kemudian jadi menantunya setelah menikahi Fatimah. Beliau bahkan dijuluki Asad Allah atau Singa Tuhan karena keberaniannya. Nah, hubungan sedekat inilah yang menempatkan dia tepat di tengah pusaran perdebatan yang akan mengubah dunia. Dan disinilah letak masalah utamanya. Ketika Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, ada satu pertanyaan besar yang menggantung. Siapa yang akan memimpin selanjutnya? Masalahnya, tidak ada instruksi tertulis yang super jelas. Kekosongan kepemimpinan inilah yang jadi pemicu segalanya. Nah, ini dia salah satu momen paling penting yang penafsirannya benar-benar membelah dunia. Dalam perjalanan haji terakhirnya, Nabi berhenti di Ghadir Hum. Di sana, sambil mengangkat tangan Ali, beliau bersabda, "Barang siapa menjadikanku sebagai maulanya, maka Ali juga maulanya." Bagi kelompok yang kelak menjadi Syiah, ini jelas sekali. Maula berarti pemimpin, ini adalah penunjukan penerus. Tapi bagi kelompok yang kelak menjadi Sunni, ini adalah ungkapan kasih sayang. Maula artinya teman dekat. Satu kata, dua takdir. Momen genting lainnya terjadi hanya beberapa hari sebelum Nabi wafat. Beliau meminta pena dan kertas. Katanya mau menulis wasiat agar umatnya tidak tersesat. Tapi, terjadi perdebatan panas. Salah satu sahabat terdekatnya, Umar, merasa Nabi sedang sakit parah dan Al-Quran saja sudah cukup sebagai petunjuk. Coba bayangkan tegangnya suasana saat itu. Masa depan sebuah komunitas bergantung pada satu tulisan yang akhirnya tidak pernah terwujud. Jadi, apa yang terjadi setelah itu? Para sahabat senior akhirnya memilih seorang pemimpin atau khalifah. Tapi coba lihat urutannya. Bukan Ali yang terpilih pertama kali. Abu Bakar, lalu Umar, lalu Uthman. Ali baru menjadi khalifah yang keempat, 24 tahun setelah wafatnya Nabi. Dan selama jeda waktu itu, benih-benih perpecahan politik diam-diam mulai tumbuh subur. Dan akhirnya, bom waktu yang sudah lama ditanam itu meledak. Perdebatan politik yang tadinya cuma di ruang-ruang tertutup, kini berubah jadi konflik senjata. Periode ini dikenal sebagai fitnah pertama atau perang saudara pertama dalam Islam. Ini adalah titik balik yang sangat tragis. Gini nih kronologinya secara cepat, Khalifah Utsman terbunuh, menciptakan kekacauan. Di tengah situasi itu, Ali akhirnya diangkat jadi khalifah. Tapi pemerintahannya langsung ditantang oleh Muawiyah, gubernur Suriah dan kerabat Utsman, yang menuntut keadilan. Ini memicu pertempuran Siffin, yang berakhir tanpa pemenang. Dan yang lebih tragis, beberapa tahun kemudian Ali sendiri terbunuh, bukan oleh lawan utamanya, tapi oleh salah satu mantan pengikutnya sendiri. Setelah Ali wafat, putranya, Hasan, yang melanjutkan kepemimpinan. Tapi, dia dihadapkan pada pilihan yang luar biasa sulit. Untuk mencegah perang saudara yang lebih besar melawan pasukan Muawiyah yang kuat, Hasan membuat keputusan yang menyakitkan. Ia menyerahkan kekuasaannya. Sebuah perdamaian yang mahal, yang untuk sementara berhasil meredam konflik, tapi justru membuka jalan bagi perubahan yang sangat besar. Dan disinilah, Muawiyah melakukan sesuatu yang benar-benar mengubah permainan. Ia melanggar tradisi dengan menunjuk putranya sendiri, Yazid, sebagai penerus. Ini bukan cuma soal politik, ini pergeseran fundamental. Sistem kekhalifahan yang tadinya dipilih berdasarkan musyawarah, kini berubah jadi monarki turun-temurun. Bagi sebagian orang, ini mungkin cara praktis untuk menjaga stabilitas. Tapi bagi yang lain, ini adalah sebuah pengkhianatan total terhadap prinsip awal. Penunjukan Yazid inilah yang menyulut api perlawanan dari putra kedua Ali, yaitu Husain. Apa yang terjadi selanjutnya bukan lagi sekedar pertempuran politik. Ini adalah sebuah peristiwa yang akan terukir abadi dalam jiwa kaum Syiah dan menyegel perpecahan ini untuk selamanya. Husain, cucu Nabi sendiri, menolak untuk berbaiat atau bersumpah setia pada Yazid, yang ia anggap sebagai penguasa yang tidak sah.
Bersama rombongan kecilnya yang terdiri dari keluarga dan sahabat setia, jumlahnya cuma 72 orang, ia memulai sebuah perjalanan yang akan mengubah sejarah. Tapi, yang menunggu mereka di sebuah padang bernama Karbala bukanlah dukungan, melainkan pasukan raksasa yang dikirim oleh Yazid. Jumlahnya sangat tidak seimbang. Bayangkan, lebih dari 4.000 tentara mengepung rombongan kecil itu. Ceritanya benar-benar memilukan. Selama berhari-hari mereka dikepung, bahkan akses mereka ke air sungai diputus. Hussein tetap teguh pada prinsipnya, menolak untuk menyerah. Puncaknya pada hari Asyura, tanggal 10 Oktober tahun 680, pembantaian itu terjadi. Hussein, putra-putranya, dan para sahabatnya gugur. Ini bukan sekedar kekalahan perang, ini adalah pembunuhan terhadap keluarga Nabi oleh sesama Muslim. Karbala adalah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Bagi Syiat Ali atau Partai Ali, peristiwa ini menjadi bukti terakhir dari kezoliman dan ketidakadilan. Tapi di sisi lain, bagi banyak Muslim yang kemudian membentuk tradisi Sunni, tragedi ini justru memperkuat keyakinan bahwa fitnah atau perpecahan internal adalah kejahatan terbesar. Menjaga persatuan, bahkan di bawah pemimpin yang tidak sempurna, jadi prioritas utama. Dua pelajaran yang sangat berbeda dari satu tragedi yang sama. Nah, dari rentetan peristiwa ini, mulai dari perselisihan suksesi, perang saudara, hingga pembantaian yang memilukan, dua tradisi teologi dan politik yang berbeda pun lahir dan semakin mengeras seiring berjalannya waktu. Disinilah kedua jalan itu benar-benar terbentuk. Islam Syiah yang lahir dari duka dan perjuangan meyakini bahwa kepemimpinan adalah hak ilahi keturunan Nabi atau Ahlul Bait. DNA perlawanan terhadap ketidakadilan ini masih sangat kental hingga hari ini. Sebaliknya, Islam Sunni lebih menekankan pentingnya persatuan dan tradisi. Mereka percaya pemimpin harus dipilih lewat konsensus komunitas. Fokusnya adalah mengikuti jejak Nabi atau sunnah yang jadi fondasi tatanan sosial di banyak negara. Dan khusus dari tragedi Karbala, lahirlah sebuah konsep yang menjadi pusat dalam ajaran Syiah, kesyahidan. Bagi mereka, kematian Hussein bukanlah kekalahan, melainkan pengorbanan suci melawan tiran. Perjuangan ini dihidupkan kembali setiap tahun dalam ritual Asyura, di mana jutaan umat Syiah di seluruh dunia mengenang duka dan pengorbanan itu. Ini bukan sekedar sejarah, ini adalah identitas yang hidup. Jadi, pada akhirnya kita bisa lihat kalau perpecahan ini jauh lebih dalam dari sekedar soal suksesi. Ini adalah kisah tentang prinsip, tentang kekuasaan, dan tentang bagaimana sebuah tragedi bisa membentuk takdir jutaan manusia. Pertanyaan yang tersisa bukanlah sekadar bagaimana jika, tapi lebih ke, bisakah kita benar-benar memahami peta politik Timur Tengah saat ini, dari Iran sampai Arab Saudi, dari Irak sampai Lebanon, tanpa memahami gema dari peristiwa yang terjadi 14 abad yang lalu ini? Sejarah ternyata tidak pernah benar-benar berlalu.